3, 2. Lightingnya udah bagus ya? Bagus. Ya mulai. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi di Mabar PI. Kali ini kita akan berbicara usaha bakso. Kita sudah bersama Mas Jawir, pengusaha bakso yang sudah lama membangun bisnisnya. Kita mau tahu ceritanya seperti apa. Kita sapa dulu. Selamat siang Mas Jawir. Selamat siang Mas. Apa kabarnya Mas? Alhamdulillah Mas, baik. Ini mohon maaf ya, kita bedakan teman-teman di sini ya nih. Kita langsung dan ternyata Mas Jawirnya ada nih. Iya Mas. Kita jadi bisa ngobrol-ngobrol bincang-bincang. Sebelumnya sebenarnya teman-teman, saya mau review dulu bakso lobsternya yang lagi viral, tapi ya habis. Iya Mas. Kita mau ngobrol-ngobrol santai nih Mas Jawir. Pengen tahu kisah Mas Jawir usaha bakso ini dari kapan, ya tantangan, story-nya seperti apa. Yang pertama itu mungkin sudah berapa lama nih Mas kita usaha bakso? Dari tahun 1999. 99, luar biasa. Berarti udah puluhan tahun ya. 21 tahun kurang lebih. 21 tahun ya. Luar biasa, sudah lama banget ya. Iya, alhamdulillah Mas. Dulu jualan itu langsung di tempat sewa ruko gitu atau memang dari gerobak dulu Mas? Mikul Mas. Mikul? Iya. Oh. Pakai angkringan pulang itu. Ya, jadi emang zaman dulu ada ya yang mikul ya? Iya. Yang dipikul Ada, gitu iya. ya? Itu dari umur berapa Mas? Pokoknya dari sekisaran umur ya 17 tahun lah Mas. 17 tahun ya? Iya. Itu langsung usaha apa pernah kerja tuh Mas? Awalnya ikut orang dulu. Ikut orang dulu ya? Iya. Ikut temen lah, diajak merantau dulu yang udah punya ilmu kan. Iya. Dari situlah saya sedikit demi sedikit ya menggali ilmunya lah. Masa kita harus tergantungan sama orang terus? Kalau kita kan kita mandiri sendirilah. Ini ya Mas ya? Iya. Ya alhamdulillah dari situlah saya punya bekal ilmu. Udah saya kuasain semua ilmu-ilmu yang istilahnya yang teman saya itu, baru saya berdiri sendiri. Ya, Baru memberanikan diri Iya, usaha usaha sendiri sendiri, ya. betul. Dengan memikul yang tadi ya di Iya. awal ya. Nah ini Ya, kalau boleh tahu modal awalnya berapa Mas? modal awalnya mah pas tahun segitu kan otomatis kan belum kayak gini kan ya Mas, Iya, iya. istilahnya Nilai rupiah harga masih sembako rendah ya. itu mah ya paling modal mah ya 300.000 Mas, nggak sepikulan Ya. tahun itu Mas. Waktu tahun 90-an ya. Iya. Jadi dulu modalnya teman-teman 300.000 teman-teman. Iya. Tapi itu luar biasa perjuangan puluhan tahun dan sekarang sudah sukses punya beberapa cabang. Alhamdulillah. Nah kita sekarang ngobrol-ngobrol ini lagi di cabang yang di daerah Walahir teman-teman. Nah ini kalau berbicara cabang sudah punya berapa cabang nih Mas? Alhamdulillah sama yang kita mainkan dari hasil udah 4 cabang Mas. 4 cabang ya. Iya. Oke, di daerah mana aja nih Mas, bisa diinfoin nggak nih? Mungkin teman-teman Yang- nanti bisa mampir nih. Pertama yang cikal bakalnya aja ya. Pertama kali alhamdulillah saya jadi kayak gini itu awalnya di sini. Sini Ya. yang pertama, yang kedua Yang kedua di Citerep, daerah Tarikolot. Citerep, Tarikolot teman-teman ya. Yang ketiga Yang ketiga di Jadi Jajar depan kantor desa Pas. di daerah Jati Jajar Depok, Ya. Depok ya Mas ya. Iya. Oke, yang keempat Yang keempat di depan pemakaman Pondok Rangun di arah Cibubur, Ranggan Cibubur. oh Pas Rangga ke Cibubur. ini apa itu tanjakan ini Mas, apa itu yang ada bengkel plat T itu. Hahaha.
Ini nih teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau icip-icip gitu bisa langsung tuh mampir ke 4 cabang. Di mana teman yang terdekat silakan aja mampir. Baksonya saya jamin enak, harganya murah meriah, luar biasa. Alhamdulillah Mas. Mancai, mantap dan bikin ngacai. Nah ini Mas, kita tahu ya kalau yang namanya usaha itu, apalagi si Mas ini kan usahanya dari nol ya. Iya betul. Hal paling sakit apa sih yang pernah Mas alamin gitu ya di usaha bakso ini? Kalau paling sakitnya mah kalau sekedar hal apa ya, kegagalan mah bagi saya mah hal biasa ya. Paling sakitnya saya pernah pas waktu saya belum ketemu rezeki saya, pas waktu ya saya bilang Masih tadi Mas, mikul ya? masih mikul. Tadi kan saya nongkrong di deket tebengan rumah orang itu, Ya. disitulah saya mungkin ada timbulan konflik apa dia kiri sama saya, sampai saya diusir sama orang yang ke pas waktu saya keliling itu, diusir. Padahal saya juga nggak mengganggu sih. Ya, ya. Tapi alhamdulillah dari situ juga saya diusir itu ada dampaknya, mungkin ada hikmahnya lah ya. Jadi saya pindah haluan, posisinya cuma pas waktu saya diusir kan samping kiri jalan, saya pindah ke kanan jalan. Disitulah saya bisa berdiri tempat ini. Jadi diusir lah. Mungkin kalau nggak saya diusir sama orang itu juga, mungkin saya masih masih pakai pikulan. Siap. Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan teman-teman. Iya Mas, betul Mas. Itu titik sukses Kalau- awal ternyata dari sakit hati yang memang dari cerita Mas Jawir tadi ya, diusir dari tempat tongkrongan yang biasa mikul bakso nongkrong itu. Iya. Ada banyak varian bakso nih teman-teman ya. Bisa diinfoin nggak Mas nih, ada varian bakso apa aja nih di warungnya? Sebenarnya kalau varian bakso mah kalau misalnya kita udah dekat sama pelanggan ya, otomatis kita udah megang nomor WA-nya lah. Mungkin pelanggan juga pengen bikinin bakso apa, di saya menyediakan, terserah pelanggan pengennya model bakso apa sini siap. Tapi menu utama saya kan sekarang lagi yang ngikutin yang viral-viral aja Mas. Oke. Lobster, bakso selimut, bakso lava. Kita Oke, mengikutin satu persatu nih Mas. Iya. Yang pertama apa tadi, ada bakso lobster ada. lobster. Wah, bakso lobster yang lagi viral ada Ya. teman-teman merapat. Yang kedua Bakso beranak juga ada. bakso beranak. Bakso Dan merah. price-nya Mas, price-nya dulu. Bakso lobster harganya berapa? Bakso lobster kita jual 35.000. 35K teman-teman, murah meriah nih, dijamin gede. Nanti fotonya kita taruh. 1 kilonya cuma ada 6 biji. Lobsternya. Oke, yang kedua tadi bakso selimut. Bakso selimut Harganya? harganya 17.000. Harganya 17.000 aja. Oke, yang selanjutnya bakso beranak. Bakso Ya. beranak 20.000. 20.000. Bakso apa lagi Mas? Bakso mercon Bakso mercon ada ya? ada. Yang suka pedas nih. Iya Mas. Berapa tuh Mas? 17. 17K ya. Oke, ada lagi? Bakso lapanya juga ada. Bakso lapanya. Saya baru dengar tuh, apa tuh? Ya bakso isi keju sama telur puyuh sama dikasih cabe sama tetelan dan Waduh, semuanya. kayaknya enak tuh. Nah, ntar Mas Berapa cobain. itu Mas? 17.000 aja. 17K juga ya. Waduh, murah-murah Iya. banget nih. Ada lagi? Bakso rusuknya terutama. Bakso 20.000. rusuk ya. Wow, rusuk tulang iga itu ya. Bakso iga tulang rusuknya itu 20K teman-teman, murah meriah. Mie ayamnya juga Mas? Mie ayam kalau orang sini kan favoritnya mie ayam pastilah. Berapa Mas? Harganya? 10.000. Mie ayam Wih. bakso 12.000. Mie ayam bakso 12.000, murah meriah teman-teman. Silakan langsung merapat. Itu varian bakso yang ada di Iya. Mas Jawir. Masih banyak lagi menunya yang belum tersebut. Nah ini kan kita itu tahu Mas ya, sekarang masih masa pandemi ini. Iya. Ada pengurangan omset ya? Pastinya ada lah Mas. Merata kalau kayak gitu Mas. Berapa persen? Tapi saya lihat rame ya? Ya kalau pas lagi pandeminya lagi booming-boomingnya bulan-bulan lalu itu ya paling kita menjangkau, kalau hitungan porsi biasanya kita hari biasanya dapat 700 porsi paling ya tinggal 200 porsi. Wow. 300 250 Mas. Per hari ini itu di Turunnya. sini aja kan, di Iya. satu
Di satu, belum yang tempat lain kan? Belum. Waduh, crazy rich ini. Iya mas, Nanti kita alhamdulillah. mampir ke rumahnya nih. Boleh siap. Nah sekarang kan udah mulai ramai lagi ya. Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah ya. Kalau misalkan boleh tahu nih mas, per tahun itu bisa berapa omsetnya nih? Kalau masalah omset, saya nggak bisa menyebarluaskan, itu kan privasi Siap, saya siap. mas. Kalau Oke. masalahnya kalangan kayak gitu mah ada yang suka, ada yang enggak, jadi ntar malah timbul Oh, kira saya gaya apa gimana. Ya itu mah cukup yang tahu aja lah, gitu aja. Semua tukang bakso pasti kalau kayak gitu udah tahu lah masalah omset. alhamdulillah lah ya, Iya, cukup Mas. untuk bikin dapur ngebul ya. Alhamdulillah mas. Sama kayak hidupnya. Oke, menarik ini mas, karena memang bakso itu kan kalau di Indonesia sendiri bisa dibilang banyak yang hobi ya makan bakso. Saya aja logikanya yang nggak ada yang jual aja bosan mas. gitu tiap hari itu ya. Kalau pulang kamu jual bakso kok. Padahal jualan bakso sendiri. Padahal jualan bakso sendiri ya. Di kampung paling jajanan favorit ya paling ya bakso. Bakso ya. Iya. Sambil curi-curi resep. Ya kita berbagi ilmu lah. Lagi ya. Kalau misalnya tukang bakso kan sekarang kan udah masuk grup mas. Disitulah kita tukar pengalaman, ngobrol-ngobrolin, KPB namanya. Ada komunitasnya nggak sih Mas? Ada. Ada ya? KPBN. KPBN. Ya. Apa tuh? Komunitas Pedagang Bakso Nusantara Wih, ada komunitasnya teman-teman. se-Indonesia. Jadi KPBN, Komunitas Pedagang Bakso Nusantara. Itu se-Indonesia ya. Iya. Jadi kalau ada yang berjualan bakso di sini yang belum bergabung, silakan bergabung di situ, bisa sharing, berbagi dan yang lainnya. 90% udah bergabung semua. Oh, udah bergabung. Ya. Dari yang Berarti kalah. kalau udah ada komunitasnya gitu, suka ada kopdarnya gitu dong. Kita pertemuan mas. Oh. Tiap sebulan sekali di Taman Mini. Kemarin kita menggali ilmu pada pas waktu dari hari Kamis kemarin kita ada pertemuan di Hambalang sana. Hambalang yang itu ya, Iya. daerah Sentul itu Iya. ya. Di situ kita menggalang dana juga buat yang ada penggalangan membutuhkan. dana ya? Iya mas. Buat yang membutuhkan, terutama yang pagi dijemput. Itu untuk aksi sosialnya Iya. ya, wah luar biasa. Itu mungkin yang salah satu pertumbuhan Iya. bisnis yang bisa berkembang itu karena sosial Alhamdulillah, Mas. juga. Itu ada keluar-keluarnya semua mas. Kawasan Kinterep siapa ketuanya, kawasan Cilenyi siapa, itu siapa semua ada. Dan Karyawannya mas sudah berapa banyak? alhamdulillah ketotalan karyawan saya sih ya nggak banyak sih mas, cuma ada 12 orang. 12 orang yang alhamdulillah ya bisa memberdayakan teman-teman, saudara Alhamdulillah, Mas. ataupun kenalan ya. Iya, yang Luar nganggur biasa. pada di kampung, ya alhamdulillah bisa diajak kerja sama lah. Karena emang teman-teman salah satu sektor yang meningkatkan perekonomian Indonesia yang terbesar itu dari level UMKM. Dan ini Mas Jawir ini salah satu penyumbangnya. Ada 12 pekerja yang dipekerjakan. Iya. Nggak ada pengurangan tuh. Sekarang lagi pandemi kan? Sayang mas, saya juga ngurangin mah, dia kan juga butuh. Iya, Ya gimana iya. pun caranya saya ya paling ngasih konsultasi aja sama anak buah saya ya. Ini lagi kayak gini mendingan ya masih saya tanggung tapi gaji nggak stabil pas waktu ekonomi lagi stabil. Gimana mau nggak, kalau mau sih silakan bertahan, tapi kalau nggak mau ya kamu pulang dulu aja nungguin ekonomi stabil gitu. Ya alhamdulillah anak buah saya pada mau. Biasanya kalau hari stabil kan saya kasih rokok kan. Iya. Berhubung lagi Ada uang tipsnya ya? ininya pandemi kayak gini ya, sekarang nggak ada uang rokok, saya gitu aja. Jadi hal yang dilakukan efisiensi itu ya dimengertiin dulu karyawannya. Iya. Kondisi keuangannya lagi tidak stabil. Nah ini Mas, kalau misalkan nih teman-teman ada yang mau belajar terkait bakso, open nggak? Kalau misalkan ada yang mau belajar, silakan. Saya terbuka mas. Wih, luar biasa. Silahkan. Anak buah saya aja kalau misalnya mau manajemen saya belak-belakan orang. Ah,
sekolah aja, masa kamu mau tergantungan sama terus saya mau terus? Luar biasa Bang. Gak ada yang saya tutupin mas, dari segi ilmu apa, kuasain ilmu saya, suatu saat itu mau pengen mandiri sendiri, saya dukung. Saya Ini dukung. luar biasa sih mas, karena kita tahu ya kalau di bisnis itu kan memang hal yang paling baik dan hal yang mendukung kesuksesan itu apa? Yaitu bisa guys si mas ini, dan sudah terbukti teman-teman sudah 4 cabang terbuka. Jadi buat teman-teman yang mau belajar bisa langsung datang nih si Silahkan. Mas Jawi. Bisa ya mas ya? Bisa, mau gimana caranya, gue pastiin bisa. 3 hari kursus gak sama saya langsung saya jualan sendiri. Wih, luar biasa, ekspres tuh, langsung kilat. Kilat mas kalau saya. Ini bisa ditangkap nih peluangnya terutama 3 hari bagi aja. bagi teman-teman yang suka di bisnis kuliner, mau belajar intinya, apalagi yang lagi nganggur nih, silakan. Silakan. Kalau mau jualan saya modalin. Wih, Desle. Yang bulan puasa kan biasanya kan mungkin mau jualan di rumah, bagaimana produk Ya. ambil dari saya siap. Terkadang ya kita hitungan mangkoknya ya situ 3.000 nggak apa-apa, yang Ya. penting sama-sama jalan aja lah. Betul. Nah ini yang terakhir nih mas pertanyaannya. Ini sebenarnya menarik banget, pengen ngobrol panjang nih. Nggak takut ganggu sih. Nggak ada situ. Mau meeting mau Raffi Ahmad. Ini yang terakhir nih mas. Tips motivasi apa dari si mas untuk calon pengusaha muda atau masyarakat secara umum? Yang penting kita mah harus optimis. Bismillah, dengan niat yang baik, insya Allah ngasih jalan. Alhamdulillah, luar biasa. Oke teman-teman, kita sudah di penghujung akhir acara. Terima kasih banyak Mas Jawir atas waktunya, sudah meluangkan waktu ya kita ngobrol-ngobrol di siang hari ini. Oke teman-teman, petik manfaatnya dan jangan lupa ambil hikmahnya dari kisah sukses Mas Jawir. Sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.